Selamat siang pemirsa di rumah. Berita pertama pada hari ini adalah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ibu Megawati untuk membahas beberapa hal yang cukup serius. Kita simak liputannya. Presiden Joko Widodo bertemu Ibu Megawati Soekarno Putri di Istana Negara pada hari Selasa tanggal 7 bulan Juni 2022. Pertemuan tersebut diinformasikan oleh Biro Pers Sekretariat Presiden. Melalui foto-foto yang dirilis resmi pada hari Selasa sore hari, pertemuan ini terjadi di ruang tunggu Istana Negara dan tidak ada informasi lebih lanjut soal isu apa saja yang dibicarakan keduanya. Namun keduanya tampak serius. Lanjut ke pembahasan lesson selanjutnya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya leadership dan communication skill untuk masa depan bangsa. Karena kedua skill tersebut bisa dijadikan kita atau generasi selanjutnya menjadi pemimpin yang lebih baik. Tidak lama-lama, kita langsung saja masuk ke sesi pembahasannya. Kami akan mengundang narasumber yang hari ini akan berbagi dengan pemirsa di rumah mengenai topik utama hari ini. Untuk kemudian kita pahami semua tentang leadership dan communication skill. Halo Pak, selamat siang. Apakah sudah terhubung dengan studio? Ya, halo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak. Baik, sebelumnya saya perkenalkan, beliau ini adalah Bapak Kamal Putra. Beliau ini merupakan ahli ilmu komunikasi serta sering mengisi materi kuliah di berbagai universitas di Indonesia. Seperti yang sudah kita tahu semua tentang bangsa ini, di mana pada masa depan mendatang akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Yang kita tahu bahwa untuk menjadi pemimpin dibutuhkan skill komunikasi dan juga kepemimpinan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Apakah setuju atau tidak? Saya sangat setuju tentunya ya. Karena dimanapun kita, jika menjadi seorang pemimpin, mau itu dari lingkungan kecil ataupun lingkungan besar, kita selalu dituntut untuk selalu berkomunikasi dengan dan berjiwa kepemimpinan. Bagaimana bisa kita jadi pemimpin jika untuk berkomunikasi dengan orang lain saja kita sulit? Gimana caranya gitu? Jadi pemimpin itu kan selalu harus dituntut komunikasi dengan masyarakat luas gitu. Gimana kita bisa mengontrol bawahan atau komunikasi dengan atasan jika skill komunikasi kita tidak bagus? Pasti bakal banyak yang terjadi namanya itu miss atau salah pengertian gitu. Jadi skill komunikasi ini sangat penting gitu. Saya mengutip dari James Turner, pengertian tentang komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan pada orang lain. Jadi, skill komunikasi ini sangat diperlukan generasi selanjutnya, di mana mereka akan memimpin dan melanjutkan perjuangan negara ini. Setidaknya agar mereka berguna bagi lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat. Baik Pak, jika dari tadi yang Bapak bahas adalah tentang komunikasi yang sangat penting, bagaimana tanggapan Bapak tentang pentingnya skill kepemimpinan atau skill leadership bagi anak muda zaman sekarang? Tapi sebelum Bapak jawab, kita akan break terlebih dahulu. Shopee COD. Bayar langsung di tempat, Tanpa tabungan, tanpa rekening. pakai Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD.
Kembali lagi bersama kami Pelmisa di RHK News. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang pentingnya komunikasi serta leadership skill bagi anak muda zaman sekarang. Baik Bapak Kamal, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya mengenai leadership. Silakan dijelaskan agar pemirsa di rumah paham. Baik, saya akan menjelaskan dan melanjutkan bagaimana leadership skill itu sangat penting ya bagi anak muda penerus bangsa ini. Selain komunikasi skill juga, leadership adalah salah satu skill yang sangat dibagi penerus bangsa. Sebelumnya akan saya jelaskan lebih dahulu apa itu leadership atau skill kepemimpinan. Menurut Sondang Siagian, kepemimpinan merupakan kemampuan seorang dalam menjabat suatu posisi sebagai pemimpin organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan atau tim kerja, supaya tercapai tujuan dengan mudah. Sudah sangat jelas dari pengertian tersebut ya. Kita bisa berkaca dari pengertian tersebut, maka untuk dari seorang pemimpin, kita harus mempunyai skill leadership ini. Karena jika anak muda zaman sekarang hanya mempunyai skill komunikasi dan tidak mempunyai skill leadership, maka akan susah di masa depan nanti untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Begitupun sebaliknya, karena skill ini saling melengkapi. Begitupun sebaliknya, jika kita hanya mempunyai skill komunikasi yang baik, tapi kita mempunyai skill leadership yang baik, tapi tidak mempunyai skill komunikasi yang baik, maka menjadi pemimpin yang baik pun itu menurut saya sangat susah. Gitu ya. Saya pikir itu saja mungkin penjelasan singkat untuk pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan lagi ke presenter. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kamal atas penjelasan mengenai leadership dan komunikasi skillnya. Semoga yang sudah tadi dijelaskan bisa dipahami dan dicatat oleh pemirsa di rumah. Selanjutnya, kami akan menampilkan liputan yang sudah kami buat mengenai respon masyarakat di sekitar mengenai hal ini. Mari kita simak videonya. Saat ini sudah ada bersama dengan saya mahasiswa Kak Ranu yang merupakan mahasiswa semester 5 dari Universitas Indonesia. Oke, Kak Ranu, sebelum itu saya akan berterima kasih karena Kak Ranu sudah bersedia mengikuti wawancara hari ini. Sebelum itu Kak Ranu, sehubungan dengan tema hari ini yaitu Applying Leadership and Communication Skill atau yang disebut juga dengan penerapan skill komunikasi dan kepemimpinan. Menurut Kak Ranu, bagaimana kita sebagai Gen Z atau remaja ini untuk terbiasa dengan skill-skill seperti ini, terutama yaitu skill leadership? Pertama saya akan membeberkan setiap tips melatih skill leadership. Yang pertama, kita harus menerapkan hal tersebut di dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, bisa dilakukan dengan cara melakukan hal yang kedisiplinan, karena kunci pemimpin adalah kedisiplinan. Yang ketiga, belajar berpikir kritis, di mana kita harus bisa membaca keadaan secara fleksibel. Berpikir kritis membantu kita dalam mengambil keputusan. Setelah kita memahami apa yang saran dari Kak Ranu tentang skill leadership ini, selanjutnya adalah mengenai skill komunikasi. Bagaimana cara Kak Ranu untuk mempelajarinya dan cepat untuk melatih skill komunikasi ini, Kak Ranu? Mengenai skill komunikasi, yang pertama, aktif dalam organisasi di lingkungan masyarakat ataupun kuliah. Perkuliahan melakukan pengontrolan emosi, karena ini penting dalam hal berkomunikasi. Yang ketiga, melatih komunikasi di depan banyak orang seperti contoh berpidato atau yang lainnya. Oke, baik Kak Ranu, terima kasih. Sejauh ini yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik pemirsa, itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga materi tadi bisa berguna dan diterapkan. Saya Himan Wisnu sebagai presenter dan kru undur diri. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Selamat siang.